Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, berjudul Hidupku Dilalui dengan Kesedihan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Hidupku dilalui dengan kesedihan, dikarenakan saya mengakui engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, konsekuensi dari orang yang selalu berkata, hidupku dilalui dengan kesedihan, akan cenderung merusak daya hidupnya dan mengundang penyakit dan kematian. Kesedihan, kecemasan, rasa tidak puas, penyesalan, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung merusak daya hidup dan mengundang penyakit dan kematian. Keberanian, pengharapan, iman, simpati dan kasih meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Kedua, konsekuensi dari orang yang selalu berkata, hidupku dilalui dengan kesedihan, akan mengganggu kelancaran peredaran dalam pembuluh darah dan saraf-saraf, serta proses pencernaan dan gizi orang itu sendiri. Kesedihan mematikan peredaran dalam pembuluh darah dan saraf-saraf, dan juga memperlambat kerja hati. Kesedihan menghalangi proses pencernaan dan gizi, dan mempunyai kecenderungan mengeringkan sumsum atau zat bagian dalam seluruh sistem. Ketiga, konsekuensi dari orang yang selalu berkata, hidupku dilalui dengan kesedihan, adalah ciri-ciri dari orang yang tidak pernah merasa puas dalam hidupnya karena mereka tidak memiliki pengharapan dan sukacita di dalam Yesus. Banyak dari mereka yang telah mendengar Yesus adalah orang-orang yang berduka oleh karena pengharapan yang mengecewakan. Banyak yang memelihara kesedihan rahasia. Banyak yang berusaha untuk memuaskan kerinduan mereka yang menggelisahkan dengan perkara-perkara dunia dan pujian manusia. Tetapi bila mana semua telah diperoleh, mereka menemukan bahwa mereka membanting tulang hanya untuk mendapat bak air yang bocor, dari mana mereka tidak dapat memuaskan dahaga mereka. Di tengah-tengah gemerlapan adegan sukacita, mereka berdiri, tidak puas dan sedih. Keempat, konsekuensi dari orang yang selalu berkata, hidupku dilalui dengan kesedihan, adalah ciri-ciri orang yang terjerat oleh godaan setan dan berpikir serta berkorban untuk suatu kehidupan berdosa yang pendek. Setan menyajikan dunia ini dengan segala daya tariknya yang memikat dan mempesona kepada manusia fana yang malang, dan mereka memandangnya dan gemerlapannya akan mengurangi kemuliaan surga dan hidup yang bertahan seperti tahta Allah. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang tak terkatakan, yang tidak mengenal duka cita, kesedihan, rasa sakit, atau kematian, dikorbankan hanya untuk suatu kehidupan berdosa yang pendek. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.